Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Spilin. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten seru dari Mimin selanjutnya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Tron Ares yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai makhluk digital AI yang memberontak dan masuk ke dalam dunia nyata. Film ini dibintangi oleh Jared Leto, Evan Peters, dan Greg Lee. Langsung saja tanpa basa-basi gunakan handsfree dan simetriskan posisi rebahan kalian. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di film pertama, seorang programmer komputer cerdas dari perusahaan Encom yang bernama Kevin Flynn berhasil menciptakan dunia digital yang disebut The Grid. Prestasi Kevin ini membuat saingannya yang bernama Ed Dillinger menjadi cemburu. Dillinger pun mencuri program buatan Kevin. Hal ini membuatnya menjadi naik pangkat sementara Kevin sendiri dipecat dari Encom. Kevin yang berusaha mencari bukti kalau Dillinger mencuri hasil karyanya tidak sengaja masuk ke dalam dunia digital The Grid. Di dunia digital ini, Kevin harus melawan program AI jahat yang diciptakan oleh Dillinger yang bernama Shark. Setelah berhasil mendapatkan bukti kecurangan Dillinger, Dillinger pun akhirnya dipecat dan Kevin diangkat menjadi CEO Encom. Di bawah kepemimpinan Kevin, Encom tidak hanya menjadi perusahaan pembuat video game namun juga menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. 20 tahun kemudian, di film kedua, Kevin menghilang entah kemana. Putra Kevin yang bernama Sam yang sudah dewasa pun kini mencari ayahnya. Dia tidak sengaja masuk ke dalam dunia digital The Grid dan menemukan ayahnya terperangkap di dunia digital ditahan oleh program digital yang diciptakan oleh ayahnya sendiri bernama Glue. Setelah Kevin mengorbankan diri untuk menghancurkan Glue, Sam kembali ke dunia nyata mengajak sebuah program digital yang bernama Quora. Hal ini membuktikan kalau Kevin juga berhasil menciptakan kode yang bisa membawa program digital ke dunia nyata. Sementara itu, Dillinger menciptakan perusahaan teknologi baru dan menjadi pesaing utama perusahaan Encom. Saat ini, perusahaan Dillinger dipimpin oleh cucu Ed Dillinger yang bernama Julian Dillinger. Julian sangat berambisi ingin menghancurkan Encom. Julian juga menciptakan dunia digitalnya sendiri di dalam server perusahaan Dillinger yang bernama Dillinger Grid. Saat ini, perusahaan Encom sendiri dipimpin oleh kakak beradik cerdas yang bernama F dan Tess. Namun Tess yang lebih pintar meninggal akibat sakit kanker. Berita di televisi menyorot persaingan perusahaan Dillinger dan Encom yang semakin memanas. Di dalam kantor Dillinger, Julian bekerja keras menciptakan program yang jauh lebih pintar, lebih kuat, dan lebih cepat dari yang diciptakan oleh kakeknya dulu untuk menjadi pemimpin dunia digital grid milik Dillinger. Program ini diberi nama Ares. Di dalam dunia digital ini, jika Ares mati, Julian bisa menghidupkannya kembali dengan mudah. Julian seperti dewa di dalam dunia digital grid miliknya sendiri. Sementara itu di Alaska, F dan asistennya Seth berada di laboratorium rahasia milik Encom. Dia meneliti komputer lama milik Kevin untuk mencari kode rahasia milik Kevin yang bisa membuat benda di dunia digital masuk ke dalam dunia nyata. Di dalam perusahaan Dillinger, Julian melakukan presentasi di hadapan para pemegang saham dan petinggi militer. Dengan teknologi laser partikel, dia memasukkan sebuah tank canggih yang sebelumnya dia buat di dalam dunia digital. Dengan teknologi ini, Julian mengklaim kalau dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Dia tinggal memprogramnya di dalam dunia digital dan kemudian mengirimnya ke dunia nyata menggunakan teknologi laser partikel. Tak hanya kendaraan militer, Julian memasukkan Ares ke dalam dunia nyata. Julian berkata, kalau Ares adalah prajurit yang sangat kuat dan sangat cerdas. Dan lebih menariknya lagi, jika Ares mati di tengah peperangan, Julian tinggal menghidupkan Ares kembali di dalam dunia digital dan mengirimkannya ke dunia nyata lagi. Setelah semua orang pergi, Ares memperhatikan sekitar. Dia terpukau melihat dunia nyata. Ibu Julian yang bernama Elizabeth lalu menemui Julian. Elizabeth lalu memperingatkan kalau ambisi Julian terlalu berbahaya bagi perusahaan ini. Ditambah-tambah benda digital yang dimasukkan Julian ke dunia nyata masih belum stabil. Hanya akan bertahan sekitar 29 menit saja.
Tiba-tiba, Ares dan tank digital yang ada di sini hancur lebur. Julian masih belum menemukan kode permanensi yang bisa membuat semua benda digital bisa bertahan selamanya di dunia nyata. Julian pun berkata, kalau dia sedang berusaha keras mencari kode permanensi itu. Elizabeth menyuruh Julian untuk berhati-hati. Jika tidak, Julian bisa dipecat dari kursi kepemimpinan oleh para pemegang saham. Di dalam dunia digital The Grid, Ares pun dihidupkan kembali. Di Alaska, F akhirnya menemukan kode yang selama ini dia cari. Kode itu tersimpan di dalam permainan Tron yang dulu dibuat oleh Kevin. F lalu menyuruh Seth untuk mempersiapkan laser partikel miliknya. Setelah memasang kode yang dia temukan, laser partikel pun mulai menyala. Laser itu membawa pohon jeruk digital ke dalam dunia nyata. Setelah menunggu lebih dari 29 menit, ternyata pohon jeruk digital itu masih bertahan. Ternyata F berhasil menemukan kode permanensi yang selama ini dia cari. F berhasil memasukkan benda digital ke dalam dunia nyata secara permanen. Di dalam kantor Dillinger, Julian masih berusaha mencari kode permanensi, namun tidak kunjung berhasil. Elizabeth kemudian datang. Dia terkejut melihat Julian sedang menghack server milik Encom. Julian pun berkata, kalau dia yakin saat ini Ed juga sedang mencari kode permanensi yang sama. Elizabeth menyuruh putranya menghentikan aksinya itu, karena Julian bisa terancam hukuman pidana. Namun Julian yang keras kepala tidak peduli. Julian lalu mengirim beberapa program yang dipimpin oleh Ares menjebol masuk ke dalam server The Grid milik Encom di dalam dunia digital. Ares dan anak buahnya pun berhasil mengalahkan program penjaga server. Ares kemudian naik untuk mencari informasi mengenai Eve. Di sini Ares mengakses semua data mengenai Eve. Ares pun terpukau melihat Eve yang ingin menolong semua orang dan menggunakan teknologi digital untuk tujuan kebaikan. Sadar kalau servernya sedang dijebol, petugas Encom pun mengirim program untuk mengusir para pembobol itu. Di dalam dunia digital, setelah mendapatkan data yang diinginkan, Ares mengajak pasukannya untuk pergi. Namun mereka dihadang ratusan program Encom yang berdatangan. Pertarungan sengit pun terjadi. Di saat akan pergi, Ares melihat salah satu anak buahnya terluka. Anak buah Ares yang lain yang bernama Athena menyuruh Ares untuk segera pergi sesuai dengan perintah. Namun secara aneh, Ares malah melanggar perintah dan menyelamatkan anak buahnya itu. Di dunia nyata, sadar kalau aksinya diketahui pihak Encom, Julian yang sudah mendapatkan data yang dia inginkan mengirimkan kode penghancuran. Hal ini menghancurkan Ares dan semua program miliknya yang saat ini ada di dalam server Encom. Aksi Julian ini membuat server Encom menjadi kacau. Wakil Presiden Encom yang bernama Ajay yang sedang melakukan konferensi pers pun merasa terganggu. Ajay lalu menelpon Eve melaporkan kalau server Encom sedang diserang oleh pihak Dillinger. Eve pun menyuruh Ajay tidak usah khawatir, karena Eve sudah berhasil menemukan kode permanensi lebih dahulu daripada pihak Dillinger. Eve saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke kantor Encom sambil membawa kode permanensi yang disimpan di dalam flash disk. Di dalam dunia digital The Grid milik Dillinger, Ares meneliti semua file mengenai Eve. Ares pun terpukau melihat kegiatan kemanusiaan. Ares juga melihat kalau Eve berusaha melanjutkan perjuangan kakaknya yang bernama Tess, yang sudah meninggal untuk menciptakan teknologi yang bisa digunakan bagi umat manusia. Di tempat lain sesampainya di bandara, Eve yang sadar kalau pihak Dillinger pasti akan mengincarnya, menyuruh Seth pergi menggunakan mobil. Sementara dia sendiri akan menggunakan motor. Dan benar, di dalam kantor Dillinger, Julian memasukkan Ares dan Athena ke dalam dunia nyata. Julian menyuruh mereka berdua untuk mengejar Eve. Ares dan Athena harus bisa menangkap Eve dalam batas waktu 29 menit sebelum Ares dan Athena hancur. Mereka berdua pun langsung melesat menggunakan light cycle. Di jalanan, sadar kalau dia sedang diikuti, Eve langsung membelokkan motornya. Melihat ada polisi yang mengejarnya, Ares lalu mengeluarkan light ribbon yang bisa membelah mobil polisi itu. Eve lalu masuk ke dalam jalur lain membuat Ares terpisah. Eve kemudian masuk ke dalam gedung parkiran dan bersembunyi. Dari belakang, Athena mengikuti jejak Eve di dalam gedung parkiran. Eve lalu melempar motornya menghantam Athena hingga terlempar. Di saat Eve melihat ke bawah, ternyata Athena masih bisa bangkit dan berlari kembali naik ke atas. Eve pun menyalakan light cycle milik Athena dan menaikinya untuk kabur. Namun di jalanan, Eve kini dikejar oleh Ares.
Ares mengeluarkan Light Ribbon membuat Eve berusaha keras menghindarinya. Ares lalu menghentikan motor saat hampir menabrak mobil yang berisi bayi. Ares kemudian kembali mengejar Eve. Eve ikut mengeluarkan Light Ribbon namun Ares berhasil mengejarnya. Light Ribbon ini mengakibatkan kekacauan di jalanan. Mereka berdua lalu menabrak tumpukan sampah hingga terlempar. Eve kemudian berlari menuju pelabuhan. Melihat Ares masih mengejarnya, Eve lalu menghancurkan flash disk dan melemparnya ke dalam laut. Ares kemudian datang. Ares menyuruh Eve untuk menyerahkan kode permanensi. Eve pun menjawab kalau flash disk yang berisi kode permanensi sudah dia hancurkan dan dibuang ke laut. Tiba-tiba Ares merasa kesakitan karena waktu hidupnya hampir berakhir. Ares berkata kalau kode itu masih ada di dalam memori Eve. Dari belakang, sebuah helikopter milik anak buah Dillinger datang sambil membawa laser partikel. Dillinger pun memerintahkan anak buahnya memasukkan Eve ke dalam dunia digital. Athena dan Ares pun akhirnya hancur karena sudah lebih dari 29 menit. Dari belakang, anak buah Dillinger menembakkan laser partikel ke arah Eve, membuat Eve masuk ke dalam dunia digital grid milik Dillinger. Di tempat lain, Elizabeth marah melihat berita kekacauan di jalanan. Jika orang-orang tahu kalau Julian adalah dalang dari semua ini, Julian pasti akan dipenjara. Julian pun menyuruh ibunya tidak usah khawatir. Jika dia bisa mendapatkan kode permanensi itu, dia tidak akan takut kepada siapapun. Julian berkata kalau dia akan bisa menguasai dunia. Eve masuk ke dalam dunia digital milik Dillinger. Ares lalu memasangkan cakram identitas milik Eve, membuat Eve sadar kembali. Athena lalu menyuruh Eve menyerahkan kode permanensi. Eve pun bersikeras kalau dia sudah menghancurkannya. Ares lalu menjelaskan kalau kode permanensi itu sudah tertanam di dalam memori Eve. Tidak peduli Eve masih ingat ataupun tidak. Anak buah Ares lalu memberitahu jika mereka mengekstrak kode itu dari dalam tubuh Eve, hal itu bisa membuat Eve tidak stabil dan hancur. Itu artinya Eve bisa mati. Athena yang tidak peduli pun menyuruh anak buahnya untuk mulai mengekstrak, namun Ares melarangnya. Ares berkata kalau dia akan bertanya terlebih dahulu kepada Julian. Ares kemudian pergi ke ruangan komunikasi. Di dunia nyata, Julian bingung karena dia mendapatkan pesan dari Ares. Ares memberitahu jika dia mengekstrak kode permanensi dari dalam tubuh Eve, maka Eve akan mati. Namun Julian tidak peduli. Julian bersikeras menyuruh Ares mengekstrak kode itu. Dia tidak peduli jika hal itu akan membuat Eve mati. Di dalam dunia digital, Ares kemudian kembali. Bukannya mematuhi perintah Julian, Ares malah berbohong. Berkata kalau Julian tidak bisa dihubungi. Ares pun menyuruh semua anak buahnya pergi. Mendengar hal ini, Athena yang tidak percaya pun pergi menghubungi Julian sendiri. Setelah mendapat laporan ini, Julian yang marah pun mengangkat Athena menjadi pemimpin dan memerintahkan Athena untuk membunuh Ares dan mengekstrak kode permanensi di dalam tubuh Eve. Di ruangan lain, Ares memberitahu Eve kalau Julian tetap memerintahkan dirinya mengekstrak kode permanensi, meskipun hal itu akan menewaskan Eve. Dari belakang, Athena dan anak buahnya kemudian datang. Ares langsung menghancurkan lantai, membuat dirinya dan Eve terjatuh ke lautan digital. Ares lalu menciptakan pesawat membawa Eve kabur menuju portal transfer. Dari belakang, Athena mengirim pasukan untuk mengejar Ares. Ares memberitahu Eve kalau dia akan menolong Eve, namun dengan satu syarat. Eve harus memberitahu kode permanensi kepadanya agar Ares bisa tinggal di dunia nyata secara permanen. Ares ingin merasakan menjadi manusia. Eve pun terkejut mendengar hal ini. Melihat dari belakang mereka berdua masih dikejar, Eve pun akhirnya setuju. Dengan susah payah, Ares pun akhirnya berhasil membawa Eve masuk ke dalam portal transfer. Di dalam dunia nyata, Julian bingung melihat laser partikel tiba-tiba aktif sendiri. Ternyata laser partikel itu membawa Ares dan Eve kembali ke dunia nyata. Ares pun langsung mengalahkan beberapa penjaga dan membawa Eve kabur menuju markas Encom. Julian langsung menyalakan laser partikel, membawa Athena kembali ke dunia nyata. Julian lalu menyerahkan laser partikel kepada Athena. Julian memerintahkan Athena menangkap Eve dengan cara apapun dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Mendengar hal ini, Athena pun langsung melesat terbang menggunakan jetpack. Di jalanan, sadar kalau waktu yang mereka miliki tidak banyak, Eve lalu meminjam telepon seorang pemilik toko untuk menghubungi Seth. Eve menyuruh Seth mempersiapkan sesuatu. Ares lalu mencuri sebuah mobil sedan yang lebih cepat. Mereka berdua kembali melesat menuju kantor Encom.
Singkat cerita, Eve dan Ares sampai di kantor Enco bebarengan dengan Seth yang membawa perlengkapan. Mereka bertiga pun langsung naik ke lantai atas. Di dalam lift, Seth terpukau melihat Ares yang merupakan sebuah program komputer bisa masuk ke dalam dunia nyata. Eve pun memberitahu kalau Ares sudah membantunya. Sebagai imbalan, Eve sudah berjanji akan memberikan kode permanensi agar Ares bisa hidup di dunia nyata tanpa batas waktu. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam kantor milik Kevin. Eve sadar kalau kode permanensi itu tersimpan di dalam program game Tron lama milik Kevin. Eve akan memasukkan Ares ke dalam dunia digital grid ciptaan Kevin dan mencari kode itu di dalam sana. Eve dan Seth pun mulai memasang laser partikel. Ares lalu bertanya bagaimana jika Eve membohonginya. Eve pun terkejut. Dia tidak menyangka Ares yang merupakan sebuah program memiliki rasa curiga seperti manusia pada umumnya. Eve pun berkata, jika dia ingin membohongi Ares, dari awal dia tidak akan mengajak Ares datang ke sini. Di saat mereka akan mulai mengirim Ares masuk ke dalam The Grid, dari jauh mereka melihat Athena datang. Eve pun langsung menyalakan laser partikel menembakkannya ke arah Ares, membuat Ares masuk ke dalam The Grid kuno ciptaan Kevin. Setelah Ares pergi, Athena langsung menjebol masuk. Athena menghancurkan laser partikel milik Eve. Di saat Athena akan menembak Eve dengan laser partikel yang dia bawa, waktu yang dimilikinya sudah habis. Athena pun langsung hancur meninggalkan laser partikel milik Dillinger. Di dalam The Grid ciptaan Kevin, Ares ditemui program bantuan berupa bola kecil. Ares meminta bola itu memberitahu di mana kode permanensi berada. Bola itu lalu menyuruh Ares mengikutinya. Ares pun langsung melesat menaiki light cycle mengikuti bola itu. Di dalam The Grid milik Dillinger, Athena teringat dengan perintah Julian yang menyuruhnya menangkap Eve bagaimanapun caranya dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Athena pun akhirnya kembali ke dunia nyata melalui portal transfer. Di dunia nyata, Julian kaget melihat laser partikel miliknya tiba-tiba menyala sendiri. Ternyata itu adalah Athena yang kembali ke dunia nyata. Julian yang kebingungan bertanya apa yang sedang Athena lakukan karena Julian tidak merasa mengirim Athena ke dunia nyata. Athena pun mengingatkan perintah Julian sebelumnya yang menyuruhnya menangkap Eve dengan cara apapun. Athena lalu mengutak-atik mesin laser partikel. Athena berniat membawa pesawat tempur digital ke dunia nyata. Elizabeth kemudian datang. Elizabeth memberitahu Julian kalau para dewan yang kecewa sudah memutuskan akan memecat Julian. Elizabeth pun berniat mematikan laser digital untuk menghentikan ini semua. Namun tiba-tiba Athena menusuk Elizabeth. Julian pun shock melihat ibunya sekarat. Julian bertanya kepada Athena, mengapa ia membunuh ibunya. Athena menjelaskan kalau dia hanya menjalankan perintah menghabisi siapapun yang menghalanginya. Julian kemudian berusaha menghentikan misi ini, namun tidak bisa. Di dalam The Grid jadul milik Kevin, bola kecil mengantar Ares menemui program yang menyerupai Kevin. Sementara itu di dunia nyata, Athena naik pesawat tempur bersama pasukannya mencari Eve. Di dalam kantor Encom, Ajay datang menemui Eve dan Seth yang sedang memperbaiki laser partikel. Eve menceritakan semua yang terjadi kepada Ajay. Ajay pun tidak percaya kalau Eve pernah dibawa masuk ke dalam dunia digital The Grid. Eve lalu menjelaskan kalau saat ini Ares ada di dalam The Grid milik Kevin untuk mencari kode permanensi. Eve meminta bantuan Ajay untuk memperbaiki laser partikel miliknya agar Ares bisa kembali ke dunia nyata. Di dalam The Grid, Ares memberitahu hologram Kevin kalau dia sedang mencari kode permanensi untuk dirinya sendiri agar dia bisa tinggal di dunia nyata. Mendengar hal ini, hologram Kevin pun tertarik mengetahui ada sebuah program AI yang ingin menjadi manusia. Di dunia nyata, dari jauh Eve melihat Athena datang naik pesawat tempur. Eve pun menyuruh Ajay dan Seth menggunakan laser partikel milik Dillinger untuk menghack masuk ke dalam server grid milik Dillinger dan kemudian menghancurkannya. Sementara Eve sendiri akan pergi untuk mengalihkan perhatian. Di dalam The Grid milik Kevin, hologram Kevin menjelaskan jika Ares tinggal di dunia nyata, nanti Ares akan kehilangan semua kekuatannya. Ditambah-tambah, jika Ares mati, dia tidak akan bisa dihidupkan kembali. Hologram Kevin pun bertanya, memangnya apa yang Ares inginkan dengan menjadi manusia? Apakah Ares sudah mempelajari segala hal mengenai dunia nyata? Ares berkata, kalau dia sudah mempelajari semua hal tentang manusia, termasuk semua kebudayaan manusia, buku, seni, dan musik. Mendengar hal ini, hologram Kevin pun bertanya, memangnya apa musik yang paling Ares sukai? Ares menjawab kalau dia sangat menyukai musik dangdut. Hologram Kevin yang bingung pun bertanya kenapa Ares menyukai musik dangdut.
Ares mencoba menjelaskan, namun dia tidak bisa. Ares tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ares berkata kalau dia bahagia saat mendengar musik dangdut. Hologram Kevin pun terkejut. Ternyata Ares bukanlah program biasa. Ares memiliki perasaan. Di dunia nyata, Athena mengejar Eve yang berlari di jalanan. Athena lalu menembak helikopter yang menghadangnya. Aksi ini langsung mengundang pesawat tempur militer Amerika yang datang menembakkan rudal. Anak buah Athena kemudian datang menyerang dan menghancurkan pesawat-pesawat tempur yang datang. Athena lalu mengirimkan Light Ribbon ke seluruh penjuru kota untuk menangkap Eve. Eve pun akhirnya terperangkap di dalam lingkaran Light Ribbon. Sebuah pesawat militer lalu menembakkan rudal mengenai pesawat Athena. Pesawat Athena pun akhirnya jatuh. Di dalam The Grid milik Kevin, hologram Kevin akhirnya memberikan kode permanensi kepada Ares agar Ares bisa tinggal di dunia nyata secara permanen. Hologram Kevin lalu mengirimkan Ares kembali ke dunia nyata melalui portal transfer menuju kantor lama milik Kevin. Di jalanan, Athena menangkap Eve dan membawanya menggunakan tank digital. Athena menghancurkan kendaraan yang menghalanginya. Ares yang sudah datang kemudian melemparkan cakram identitas miliknya, membuat tank yang dinaiki Athena hancur lebur. Ares kemudian menolong Eve. Ares pun menyuruh Eve untuk pergi dari tempat ini. Athena sudah sadar kalau Ares ternyata sudah memiliki kode permanensi. Itu artinya jika Athena membunuh Ares, Ares akan musnah selamanya. Dua anak buah Athena kemudian datang. Mereka langsung maju melawan Ares. Awalnya Ares sempat kewalahan. Ares kemudian mengambil senjata musuh dan menggunakannya untuk menghancurkan semua anak buah Athena. Namun Athena masih bisa menghantam Ares. Di tempat lain, Ajay akhirnya bisa masuk ke dalam sistem The Grid milik Dillinger. Ajay langsung menghancurkan The Grid milik Dillinger itu. Di dunia nyata, Athena masih bertarung melawan Ares dengan sengit. Ares pun bisa balik melawan menghajar Athena bertubi-tubi dan memotong tangan Athena. Mereka berdua lalu melihat program anak buah Athena berjatuhan dari langit. Itu artinya sistem The Grid milik Dillinger sudah dihancurkan. Jika Athena mati, Athena tidak akan bisa dihidupkan kembali. Waktu yang dimiliki Athena kemudian habis. Athena pun hancur berkeping-keping. Di tempat lain, pasukan kepolisian mendatangi kantor Julian setelah mengetahui kalau Julian adalah dalang dari semua ini. Julian lalu mengaktifkan laser partikel. Di saat polisi menjebol masuk, Julian menyalakan laser partikel dan kabur ke dalam dunia digital The Grid milik Dillinger. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Eve memindahkan isi kantor rahasia yang tadinya ada di Alaska ke dalam kantor Encom. Eve juga menggunakan semua teknologi milik Encom untuk membantu umat manusia dalam bidang kesehatan dan bidang pangan. Eve lalu mendapatkan surat dari seseorang. Ternyata surat itu berasal dari Ares. Ares memberitahu kalau saat ini dia sedang belajar menjadi manusia. Selain itu, Ares juga sedang menelusuri jejak anak Kevin yang bernama Sam, yang menghilang bersama makhluk digital yang bernama Quora. Di dalam The Grid milik Dillinger yang sudah hancur lebur, Julian mendapatkan cakram identitas. Saat dia memegang cakram itu, Julian berubah menjadi program ciptaan kakeknya yang bernama Sark. Dan berakhirlah alur cerita film Tron Ares ini guys. Semoga kalian semua terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bahwa makhluk AI lebih berperasaan dibandingkan manusia itu sendiri. Contohnya seperti para pejabat di negeri. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di konten Mimin selanjutnya. Adios, amigos.